Oke, bagaimana jika di balik kelemahan, loneliness, ada sebuah kekuatan di sana yang bisa kita manfaatkan? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Lactation, memfasilitasi Anda malam ini untuk mengubah kekuatan dari rasa kesepian, loneliness, menjadi sebuah kekuatan untuk lebih produktif dengan menggunakan pendekatan non-duality. Baik, seperti yang kita survei bersama, saya baru saja ngobrol dengan teman saya yang ketika dia membaca postingan saya mengenai loneliness, dia bilang, iya, kebetulan saya juga kerja di tempat yang rame tapi kesannya sendiri, dan saya perhatikan banyak rekan-rekan kerja saya yang masuk ke depresi dan ada yang kena kanker juga, dari apa namanya yang dipicu oleh apa namanya level stres yang tinggi yang berakibat kepada sistem pertahanan tubuhnya yang menurun. Saya tidak bisa menyimpulkan kalau ada kaitan langsung, namun menurut teman saya ada kaitannya di sana. Nah, menariknya mengenai loneliness ini, kita perlu membedakan antara solitude dengan loneliness. Karena seperti yang kita selami bersama, yang saya persif energinya malam ini, teman-teman, adalah orang-orang yang tidak terlalu senang untuk ngumpul bersama orang. Dan itu nggak apa-apa, nggak salah juga, karena di balik solitude kita itu, kesenangan kita sendiri itu, kalau kita tidak hati-hati, kita akan menyerap point of view orang lain. Oh, kamu senangnya sendiri, apa nggak sepi? Em, nah, nanti akan kita gali sama-sama bagaimana ternyata pentingnya untuk solitude, pentingnya untuk menyediakan waktu untuk diri kita sendiri dari beberapa pendekatan, dari beberapa penelitian. Oke, kalau malam ini Anda datang di sini, kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu dari research, penelitian, dan dari spiritual. Ini adalah sebuah target saya, karena yang saya sadari, eh, penelitian semakin ke sini itu semakin membuktikan apa yang sudah spiritual katakan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya itu nggak bertentangan, tapi saling melengkapi. Nah, mungkin agak kedengarannya unik ya, namun kalau Anda tertarik energetically untuk hadir malam ini, saya penasaran apa saja yang akan kita gali dari kedua sisi tersebut. Dan Albert Einstein mengatakan everything is energy, semuanya adalah energi, dan energi adalah bahasa yang paling pintar. Contohnya energi adalah ketika Anda ketemu dengan orang, Anda belum ngobrol dengan orang itu, Anda ingin segera keluar dari ruangan itu. Atau ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, belum ngobrol dengan orang itu, Anda sudah merasa nyaman. Itu adalah sebuah bukti kalau ada keberadaan energi yang kadang orang, enggak, kayaknya itu nggak mungkin. Namun sering kita alami, sering kita rasakan, dan kalau kita melihat hukum kedua termodinamik ya, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat berubah bentuk. Itu kenapa dari beberapa klien fasilitasi yang datang ke saya yang rata-rata sudah sudah asik berkarya dan masih menunda berkarya mereka, rata-rata yang sudah asik berkarya berani menggali potensi mereka karena mereka sudah menerjemahkan pikiran mereka dalam bentuk action. Nah, Jeff Bezos mengatakan tidak ada sebenarnya yang namanya stres. Stres itu adalah semuanya ada di pikiran kita, disimpan di sana, dan kita tidak mengambil sebuah action kecil untuk melakukannya. Jadi kalau teman-teman di sini mengalami sebuah kondisi stres, bisa jadi ada sebuah cara pandang yang saya gunakan juga, yaitu sebenarnya tidak ada depresi. Depresi itu hanyalah sebuah sinyal dari tubuh kita untuk berkreasi. Karena dulu ketika saya mengalami depresi, ternyata adalah akibat dari saya menunda untuk menggali potensi saya. Jadi kebetulan saat itu saya ingin buat buku, namun karena saya takut dihakimi oleh orang lain, keinginan saya untuk buat buku kemudian ditarik oleh rasa takut saya dihakimi oleh orang lain, terjadilah tarik ulur inilah menyebabkan terjadi depresi. Nah, ketika mentor saya datang ke rumah dan melihat saya dalam kondisi yang penuh depresi, dia bilang, mau begini terus atau mau kita rubah cara pandangnya? Karena apa yang saya lakukan sekarang tidak membuat kehidupan saya berbeda, akhirnya saya memilih untuk action, mengambil sebuah keputusan kecil. Um, nah, ini juga akan kita kaitkan dengan pendekatan produktivitas, karena yang saya persif juga energi malam ini, teman-teman punya beberapa ide, namun masih Anda tunda. Tenang saja, ini uh, setelah saya memfasilitasi private banyak orang, rata-rata ini adalah bukan masalah ya, tapi kondisi yang klasik. Jadi Anda tidak sendiri, masih banyak yang punya potensi tapi masih menunda untuk digali.
akibat dari story yang mereka ceritakan ke diri mereka sendiri yang belum tentu benar adanya. Aku kurang ambil sertifikasi ini, aku kan belum jago ini, aku kan siapa sih aku kok buat kelas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan kita bahas juga di sini dari sisi Tiny Habit. Ketika saya berbicara dengan penulis buku Tiny Habit, Profesor B.J. Fogg dari Stanford, ketika saya tanya gimana caranya untuk bisa lebih produktif, dia bilang jangan gunakan motivasi, tapi gunakan kebiasaan kecil rutin. Karena motivasi tidak dapat diandalkan karena sifatnya naik turun. Lebih baik diterjemahkan dalam sebuah kebiasaan kecil rutin. Seperti apa bentuknya nanti akan kita bahas sama-sama. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang sudah nge-download PDF-nya. PDF bisa di-download di berkembangbersama.com. Coba saya lihat, bentar nggak ya? Nanti linknya salah lagi. Bentar. Oh, yes, sudah benar. Baik. Jadi kelas ini terinspirasi dari pertama dari ketika saya melihat wawancara pendiri Airbnb dengan Jay Shetty. Dia cerita kalau penyebab kematian terbesar di Amerika adalah bukan rokok, bukan obesitas, bukan stres, bukan kehidupan yang sedentary, yang nggak pernah bergerak, melainkan loneliness, rasa sepi itu. Nah, dari situ dia juga mengatakan bahwa banyak loh CEO yang kondisinya stres, kata pendiri Airbnb tersebut. Mungkin banyak orang yang ketika kita bilang, alah udah CEO aja masih merasa sepi, bukannya uang dia banyak. Ada statement dari founder Airbnb ini yang menarik, yaitu kalau saya punya pimpinan yang dalam kondisi yang kesepian, saya nggak berani jadi anak buah dia. Kenapa? Membayangkan betapa ngerinya kalau kita punya pimpinan yang dalam kondisi yang kesepian. Dia akan selalu curiga, dia akan selalu mengambil action dari ketakutan, dan dia akan selalu panik. Dari situ saya juga, oh iya ya, karena kebetulan saya membawai sebuah perusahaan yang bergerak di perkebunan, jadi saya menyadari ketika perusahaan saya harus mendatangkan investor ketika kondisi harus ada peremajaan di perusahaan kami, itu level stres tinggi karena saya sedang bergerak dari lonely, kesendirian. Saya tidak berfungsi dari infinite being. Nah ini kita sudah masuk ke arah spiritual ya. Jadi bear with me. Jadi karena otak itu Anda bisa sampai ke titik ini dengan menggunakan otak. Artinya Anda sudah sampai level sekeren ini menggunakan otak. Kalau Anda menggunakan otak Anda dan perkembangan Anda tidak terlalu signifikan, bisa jadi saatnya sekarang kita menggunakan sebuah cara pandang lainnya, yaitu bekerja sama dengan semesta, yaitu dengan kesadaran, dengan awareness. Atau akan kita gunakan pendekatan dari non-duality nanti. Jadi, dari pembicaraan mereka tersebut, saya juga mulai menyadari, oh iya ya, ternyata dulu waktu saya masih bergerak dari mind yang isinya curigaan, yang saya selalu marah-marah dengan anak buah saya, yang saya selalu marah-marah dengan petani di lapangan dan sebagainya, ternyata adalah akibat dari saya merasa sendiri. Saya bergerak dari loneliness, bukan bergerak dari awareness. Apa yang membedakan tersebut? Lonely itu biasanya bergerak dari bereaksi, action yang diambil hanya akan mengundang permasalahan lebih dalam. Tapi yang ketika kita bergerak dari kesadaran, kita akan mundur dulu. Kita tidak lagi bergerak ke masa depan dan masa lalu. Yang biasanya bergerak dari masa depan adalah ketakutan, masa lalu adalah penyesalan yang membuat kita tidak benar-benar berada di saat ini sekarang. Akhirnya panik, akhirnya keputusan diambil ketakutan. Tapi kalau kita bergerak dari kesadaran, kita akan berada di saat ini sekarang dan menyadari bahwa ketakutan kita nggak real, penyesalan kita juga udah lewat, yang ada adalah saat ini sekarang. Sebuah question yang selalu saya tanyakan adalah apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang kalau menurut pendekatan neuro linguistic programming itu bisa memecah pattern panik kita,
Jadi kalau mungkin Anda pernah dengar pepatah yang mengatakan bahwa kalau Anda marahnya duduk, segera berdiri. Kalau marahnya berdiri, segera jalan. Atau kalau Anda lagi sedihnya duduk, segera berdiri. Kalau Anda lagi sedihnya berdiri, segera berjalan. Ini yang dimaksud dengan pattern interrupt. Dan question ini, pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuat atau memutus pattern dari rasa marah, rasa panik. Biasanya kan kalau panik itu dimulai dari pikiran, pikiran muncul, kemudian muncul rasa moodnya vibrasinya high atau low, dan kemudian ngambil sebuah keputusan. Nah, pattern ini diputus sebelum kita mengambil keputusan yang akan menciptakan sebuah realita problem yang makin banyak atau datang solusi, itu dipecah dengan pertanyaan. Oke, apa yang benar dari kondisi yang belum aku perhatikan? Nah, mungkin teman-teman di sini yang baru mendengar cara pandang seperti itu, kekuatan pertanyaan, Anda bisa masuk ke Telegram kita free, itu sudah ada 120-an pertanyaan dan sudah ada sekitar 160-an teman-teman yang sudah bermain-main bersama kita di sini. Setiap hari saya usahakan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga ketika Anda terjadi panik, itu adalah pertolongan pertama Anda untuk bisa mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Jadi ada di link yang kedua itu. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke. Yang baru kali ini bermain-main bersama, berkembang bersama, kami mengencourage Anda untuk berfungsi dari question. Emang sistem pendidikan kita tidak mengajarkan kita untuk bertanya, namun mungkin sekarang abuse itu. Kenapa saya mengatakan abuse ya? Karena saya punya klien yang dari kecil dia suka bertanya kepada orang tuanya, namun karena orang tuanya nggak suka dengar pertanyaan-pertanyaan dari dia di selotip mulutnya, yang menyebabkan ketika dia besar dia tidak mempertanyakan semua informasi yang datang kepada dia. Nah, kami dari Berkembang Bersama ingin menghancurkan pattern itu, niatannya sih begitu, mudah-mudahan bisa terjadi ya, untuk membuat Anda sering bertanya dan mempertanyakan apa yang saya katakan malam ini, karena satu-satunya yang perlu Anda percaya adalah diri Anda sendiri dengan kesadaran, karena apa yang saya sampaikan malam ini based on my point of view. Ini Anda nggak perlu setuju, Anda nggak perlu menolak, hanya jadikan saja, oh menarik ya cara pandang si Rahmat ini, gua cek dulu deh, ini light or heavy for me, ini cocok nggak dengan gua. Kalau malam ini apa yang saya sampaikan nggak cocok, tolong jangan pertimbangkan, cari pandangan yang lain yang dapat mengubah atau mentransform rasa lonely Anda menjadi sebuah superpower, bukan sebuah kelemahan. Ada sebuah statement dari ahli sufi yang saya suka, yaitu dia mengatakan bahwa ketika saya berbicara, saya berbohong. Jadi ada ketika ada pertemuan sufi dengan seorang ahli sufi dengan murid-muridnya, muridnya ada tanya ke dia, bagaimana kita bisa mengetahui kejujuran di kehidupan ini? Si ahli sufinya bilang, sebenarnya apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang saat kamu bertanya adalah sebuah kebohongan. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah kebenaran, kita tidak akan berbicara, atau lebih tepatnya kita melakukan sebuah meditasi. Karena apapun yang saya katakan itu adalah berdasarkan bagaimana saya menerjemahkan kesendirian, kemudian saya cari ilmunya dan saya terjemahkan dalam sebuah PDF dan saya presentasikan di sini. Ini adalah cara pandang saya. Ini nggak real, dan kalau ini nggak cocok sama Anda, tolong cari cara pandang yang lain. Itu kenapa ahli sufi tersebut bahwa kalau kamu ingin mendapatkan kebenaran, kejujuran di kehidupan ini, berhenti berbicara. Karena satu-satunya yang real adalah saat kita meditasi, saat kita melihat alur dari pikiran kita yang selalu berganti dari waktu ke waktu. Karena Jon Kabat-Zinn tulis buku Mindfulness mengatakan bahwa yang real adalah saat ini sekarang, bukan masa depan yang sudah lewat, masa depan yang belum datang, yang biasa berbentuk ketakutan, atau masa lalu yang sudah lewat, yang biasanya berbentuk penyesalan. Kalau dikaitkan dengan research, Universitas Harvard menemukan bahwa 46% ya, masa aktif manusia itu pikirannya ada di masa depan dan masa lalu, yang membuat mereka tidak bahagia. Artinya apa? Untuk kita bahagia, untuk kita bisa meng-clearing atau
menetralkan rasa sepi yang kita alami adalah lebih sering Anda mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Caranya banyak, yaitu dengan meditasi, dengan walking meditation, dengan latihan pernafasan, dengan journaling. Jadi, nah ini menariknya ya, seperti yang kita sudah bersama, apabila orang-orang yang sevibrasi sama kita seperti ini kita ngumpul bareng, itu kan rasanya space banget ya. Rasanya kok nyaman, tenang, kok asik gitu obrolannya. Nah, banyak yang cerita ke saya, Pak kalau udah ikut kelas berkembang bersama atau ikut book club misalnya berkembang bersama, itu asik. Tapi setelah itu, ketika saya kembali ke kenyataan, kok mengkerat kembali ininya yang tadinya space kok jadi pusing lagi gitu. Nah ini yang perlu kita sadari sama-sama bahwa yang tertarik seperti ini dari Gary Douglas, pendiri Access Consciousness, sebuah modalitas yang bergerak di kesadaran. Dia punya cara pandang bahwa yang tertarik berbicara mengenai hal-hal seperti ini, yang berbicara mengenai possibility, abundance, kemungkinan dan sebagainya, itu hanya 20%. 80% itu sedang bergerak dari drama, trauma, dan stres. Jadi tidak mengherankan kalau kita sudah selesai ketemuan dengan orang-orang yang sevibrasi, ya lebih tepatnya yang teman-teman yang secara high vibration, terus kita kembali ke quote-unquote dunia nyata, kita langsung kembali masuk ke level stres. Dan it's okay, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu, karena tugas kita bukan untuk selalu berada di high vibration. Namun kita lebih sensitif, kita lebih aware. Saat kita happy dan kemudian kita datang ke kantor, mengkeret lagi, tunggu dulu, kok space yang tadi udah gede, sekarang mengkeret ya? How can I use this to my advantage? Gimana aku bisa menaikkan vibrasiku yang tadi sudah tinggi, sekarang turun, gara-gara ketemu dengan orang-orang ini? Apa yang aku bisa lakukan dan menjadi untuk menaikkan lagi. Jadi tugas kita adalah untuk sensitif kapan kita turun lagi, dan tugas kita adalah mengurangi durasinya. Jadi itu tadi banyak yang curhat ke saya nggak bisa konsisten. Aduh, kalau konsisten Anda nggak kind to you gitu. Anda nggak bersenang-senang dalam menggunakan teknik modalitas yang Anda pelajari. Anda akan serius banget. Karena kalau serius itu penuh dengan ekspektasi dan kaku. Energetically, oke, kita masuk lagi ke energi ya. Yang saya sadari, energi itu hanya akan bisa mengalir dengan elegannya saat Anda tidak serius-serius dalam melihat kehidupan ini. Apalagi Anda bersedia untuk menertawakan diri Anda sendiri akibat keputusan-keputusan Anda di masa lalu yang menyebabkan terjadinya problem yang sedang Anda hadapi. Kalau Anda sampai bisa menertawakan itu secara vibrasi, secara energetically, itu akan lebih mudah untuk diubah. Mungkin ini agak kedengarannya aneh, tapi dari beberapa ahli sufi, kemudian ahli kesadaran, dan dari research pun, saya lupa dari Stanford atau dari Harvard ya, yang mengatakan bahwa ketika orang bisa tidak melihat kehidupan ini secara kaku dan bisa flow, itu akan lebih mudah untuk mengubah kondisinya. Charlie Chaplin pernah mengatakan, ini saya suka nih statement dari dia, yaitu film itu kalau di zoom in isinya tragedi, tapi kalau film itu kita zoom out itu biasanya komedi. Dari situ juga, oh iya juga ya, sebenarnya apa yang gue alamin, yang gue pikir itu adalah sebuah penderitaan, kalau gue zoom out, itu sebenarnya lucu banget deh keputusan aku, di level kesadaranku saat itu, aku mengambil keputusan itu, terjadilah problem seperti ini, itu dulu, dan aku sekarang menghadapinya dengan level kesadaran yang sudah jauh lebih tinggi, apa yang akan aku bisa rubah di sini gitu. Jadi itu sih yang muncul saat ini. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke PDF, apa nih yang bermunculan energinya? Kesadaran apa kira-kira yang hadir malam ini? Silahkan. Belum? Bisa di ini juga, bisa di chat misalnya, malu-malu. Belum? Oke. Apa lagi yang muncul ya mengenai lonely? Rahmat, Yes. malam. Halo. Pak, yang Ya. loneliness kalau untuk bagi orang-orang yang pensiun, Pak, Ya. gimana? Untuk Baik. menaiki atau apapun, kadang-kadang mereka pun nggak tahu tujuan hidupnya, gitu loh. Ya.
Sebenarnya ada di PDF nanti di akhir, namun ya nggak apa-apa kita kasih spill-nya sekarang ya. Jadi sebenarnya, jadi untuk ya banyak cerita yang misalnya yang Colonel Sanders pendiri KFC baru bisa sukses atau mendirikan KFC di usia 60 tahun. Dan ini dia apa namanya? Mungkin udah banyak perusahaan yang apa ya? Menekankan pentingnya untuk selalu berkarya. Jadi ada sebuah penelitian dari Harvard kalau nggak salah. Jadi ada orang-orang yang usia pensiun itu diminta untuk berpakaian saat mereka muda dulu, dikumpulkan di sebuah rumah, di mana rumah itu diputar musik-musik saat mereka berusia 20 tahun, dan poster-poster di rumah itu adalah band-band orang-orang terkenal zaman artis zaman mereka saat mereka berusia 20. Sebulan kalau nggak salah mereka ditempatkan di rumah itu dengan pakaian saat mereka muda dulu, terjadi sebuah apa ya, peningkatan dari level stres mereka, dan apa namanya, mereka lebih energetik, mereka lebih apa namanya, mereka lebih antusias, mereka nggak lagi melihat diri mereka sebagai orang tua gitu. Jadi di sini mungkin kita semakin menyadari bahwa semuanya adalah permainan otak. Ada cara pandang neuroplasticity misalnya. Kalau dulu kan otak itu otak itu diputuskan bahwa usia 35 tidak bisa lagi diberikan informasi baru. Namun penelitian terakhir ada sebuah cara pandang bernama neuroplasticity. Jadi berapapun usia kita, asalkan kita mau belajar sesuatu yang baru, itu kita akan terus berkembang, otak akan terus mengikuti. Nah, di sini untuk Caroline dan teman-teman di sini yang mempunyai keluarga, orang tua, teman atau apapun ini sudah mau menuju pensiun, ya Anda bisa berikan informasi seperti ini ke mereka bahwa ya walaupun pensiun itu sepertinya adalah sebuah titik akhir, ya mungkin di perusahaan itu, tapi Andanya sendiri, you are the creator of your life kan. Tujuan kita kalau menurut apa namanya, pendekatan dari non-duality, dari access consciousness dan yang lainnya, yang modalitas yang dari kesadaran, tujuan dari hidup kita adalah having fun, create our life. Wah, ini ketika saya ngomong tujuan dari hidup adalah having fun, langsung ada beberapa energi yang nggak apa karena ya Pak Asem ya. Jadi cara pandang ini entah gimana ya, kayak kita diminta untuk bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dan nggak apa-apa juga kalau Anda menggunakan cara pandang ini, tapi apakah itu sudah membuat kehidupan Anda itu makin seru, makin antusias Anda dalam mengisi kehidupan ini? Karena dulu saya bergerak dari problem solver. Artinya apa? Saat saya bangun tidur, saya selalu meminta kepada semesta, semesta tolong dong datangkan begitu banyak masalah hari ini buat saya selesaikan sehingga saya semakin berharga hidupnya. Semakin saya bisa semakin sibuk gitu. Ya, begitu banyaklah problem didatangkan ke saya dan saya selesaikan. Namun efek sampingnya adalah saya tidak bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, ketika saya mengenal sebuah cara pandang bernama kesadaran ini, ada sebuah pertanyaan yang saya tanyakan. Keseruan apa lagi semesta yang sedang kau siapkan untukku hari ini? Nah, menariknya adalah saya asik menciptakan kehidupan saya asik berkarya, dan masalah-masalah itu yang saya anggap masalah ternyata bukan masalah, itu hanyalah sebuah point of view saja. Nah, ini mungkin cara pandang ini menarik, namun kita tidak bergerak dari dualitas ya, tapi kita bergerak dari non-duality, yaitu kita tidak melihat cara pandang yang kita gunakan salah atau benar sekarang, namun kalau cara pandang yang kita gunakan tidak membuat kehidupan kita berbeda, yuk kita cari cara pandang yang lain. What works for you? Gitu. Nah, kembali lagi ke Caroline. Mungkin kita yang saya perceive energetically, Caroline, mungkin tugas kita melihat orang-orang yang sudah pensiun itu adalah kontribusi aja buat kita. Kita lihat kalau dia ngambil keputusan itu apakah create kehidupan dia. Kalau enggak, at least itu jadi pelajaran buat kita. Nanti kalau kita masuk ke usia pensiun, kita tidak pernah berhenti berkarya, kita tetap create our life, kita menyadari bahwa tujuan kita hidup di kehidupan ini adalah untuk bersenang-senang. Namun kalau Anda ingin memberikan tips, tapi ini yang saya sadari ya, ini tolong saya wanti-wanti juga, bahwa semakin di sini orang tidak percaya dengan apa yang kita katakan, dia akan melihat tingkah laku kita. Jadi
Ya, yang sering saya ceritakan di sini, waktu saya awal-awal dulu buka fasilitasi, niatan saya adalah apa? Menyelamatkan semua orang. Jadi ketika ada klien saya yang saya lihat potensinya besar, namun belum berkarya, saya memaksa dia berkarya. Jadi seperti saya punya informasi se-air galon aqua, namun gelasnya dia adalah gelas kecil, espresso shot. Jadi apa? Informasi yang saya kasihkan terlalu banyak, dia kebasahan, dan akhirnya dia tersinggung. Bapak merasa lebih tahu dibandingkan saya. Akhirnya dia cabut. Nah, dari situ saya menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata bagaimana jika nggak semuanya ingin berkembang seperti kita yang ada di sini. Bukan artinya kita lebih baik dibandingkan orang lain, enggak ya. Tapi kita menyadari bahwa potensi kita gede banget, ini baru 20% dari 100% yang semesta udah, Sang Pencipta udah berikan ke kita. Dan tidak semuanya yang seperti kita. Jadi izinkan mereka mengambil keputusan yang mereka bisa dan kita tetap asik berkarya. Nah, itu tadi, kalau Anda ingin mengasih tahu orang, sadari without any expectation, karena kita kan para healer kan ingin menyelamatkan semua orang, tapi yang ingin kita selamatkan nggak mau keluar dari kolam renang drama, trauma, dan stresnya gimana dong? Dia lagi asik gitu, berenang di situ. Jadi, nah dari statement ini kira-kira Caroline kesadaran apa yang muncul? Atau teman-teman di sini silahkan. Ya. Lebih kontribusinya aja ya Pak, daripada mengubah orang, nggak mampu. Yes, yes, yes. Di saya light itu. Akhirnya itu pusing malah. Ya, 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 ya. Karena tugas kita di sini berkarya ya, menciptakan kehidupan kita. Jadi izinkan saja kita menginspirasi dalam bentuk karya kita. Kita nggak perlu berbusa-busa ngasih tahu ke orang. Karena semakin kesini orang juga nggak percaya dengan kata-kata kita, dia hanya memperhatikan. Baik, silahkan. Next. Pak Rahmat. Ya, Pak Sam, silahkan. Oh, kalau dalam kehidupan ini kadang kita, oh baiklah, saya merasa sendirian, Ya, nggak ada yang mendukung, nggak ada yang menghargai. ya, Lalu sikap awal yang harus saya ambil apa ya Pak Rahmat? oke. Hmm. Oke. Oke, di sini energinya ada kontradiksi. Dengan Anda sudah banyak karya yang Anda hasilkan, em, apakah solitude atau sorry, lonely ini masih punya cengkeraman yang signifikan di kehidupan Anda? Ya kadang kita masih, apa ya, saya pribadi kan masih melihat, oh orang ini kok karyanya udah banyak ya. Oh, Saya masih belum banyak hal yang bisa saya create ya di sini. oke. Ini Lalu, dua orang udah memvalidasi Bapak loh, Bu Eni sama Bu Karolitin. Jadi gini oh Pak Sam, iya, yang saya perceive ini adalah kita rata-rata para healer memang bukan terjebak ya, tapi kita itu disinilah apa namanya yang perlu kita ingatkan ke diri kita sendiri, yaitu um, nah nanti kan ada masuk nanti di PDF juga bahwa uh, outside validation is not important to us actually, untuk kita. Satu-satunya yang validasi yang kita butuhkan adalah dari diri kita ke diri kita sendiri. Contohnya ketika saya membuat kelas loneliness ini loh, ini saya ya ampun, gue tuh mau apa ya, pertama adalah siapa sih saya gitu yang mau ngomongin mengenai lonely gitu, terus emang ekspektasi lu apa mau buat kelas ini gitu. Namun itu adalah bentuk story yang ada di kepala saya yang ternyata adalah, jadi gini, otak diciptakan untuk melindungi kita dari nenek moyang kita dulu. Menurut Harvard, otak kita selalu menceritakan story yang apa ya, curigaan, menakutkan, selalu melihat yang salah supaya kita nggak tersakiti, terlindung dari binatang buas dan tanaman beracun. Namun saat ini ketika tanaman buas dan binatang beracunnya udah sedikit, kita menghadapi sebuah kondisi yang ketika ingin berkarya, itu otak kita masih aktif, yaitu untuk meragukan apa namanya pencapaian kita, meragukan diri kita untuk apa ya, untuk berkarya. Nah, yang biasanya saya lakukan ketika tadi panik, apa ya, udah promosi udah saya kasih di Telegram, sebagai langsung otak saya mengambil, emang lu siapa sih belagu banget bikin kelas lonely, emang lu ngerti gini-gini. Akhirnya saya menyadari, oh begini ya otak mensabotase, tapi nggak apa-apa, itu adalah kerjaan otak, memang seperti yang niatnya adalah supaya kita
apa ya, nggak tersakiti gitu, karena menurut otak kita janganlah berada di depan layar, udahlah di belakang layar aja aman gitu. Dan itu nggak salah juga. Tapi bagaimana jika potensi Anda itu sedang ditunggu oleh orang banyak dengan karya-karya yang sudah Anda ingin hasilkan tapi masih Anda tunda karena muncul apa namanya story-story yang ada di kepala kita. Nah, untuk menetralkan story itu adalah yang pertama dari sisi pendekatan non-duality adalah yang biasanya saya katakan di dalam diri saya, terima kasih, hai ketakutan, keraguan atas potensi diriku, kamu sudah hadir, kamu mau hadir bersamaku selama yang kamu mau, terserah, saya terima keberadaannya. Nah, ketika saya validate, tidak menolak, karena Buddha pernah mengatakan apa yang ditolak akan bertahan semakin besar, dia akan berganti energetically. Karena my point of view about energy adalah energi itu kayak air di got. Kalau tersumbat, artinya kita avoid, kita gua nggak mau rasa ragu ini, gua nggak mau rasa ini gitu ya. Itu air gotnya akan mampet. Lama-lama ada penyakit di sana, penyakit nyamuk dan sebagainya. Tapi ketika kita, oh terima kasih kamu, energi yang apa namanya meragukan potensi diriku, point of view yang selalu tidak yakin akan potensi diriku, terima kasih karena kamu hadir, kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Habis itu langsung reda dan energi itu akan mengalir lagi. Jadi itu yang saya sarankan adalah akui dulu keberadaannya Pak Sam, rasa itu, dan yang kedua acknowledge karyaku tuh apa aja sih. Tolong dibuat apa namanya list pencapaian Anda. Nanti Anda akan terkaget-kaget, berlembar-lembar loh Pak Sam. Waduh, aku udah banyak kok karyaku gitu. Dan apa ya? Jadi ada klien saya, dia itu memfasilitasi kliennya. Dia seorang coach, memfasilitasi kliennya. Yang kliennya tersebut mendapatkan investor sekitar 7 miliaran gitu. Terus ketika dia ngobrol sama saya, guanya kapan gitu? Kok gue bisa memfasilitasi orang banyak, tapi guanya kapan gitu? Terus saya tanya, apakah realita dapat 7 miliar dengan kegiatan yang dia lakukan? Is that your reality? Apakah itu realita kamu gitu? Dicek kan ke dia, oh iya ya, itu bukan bidangku juga sih. That's not fun for me, kata dia. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa fear of missing out, FOMO, itu memang apa namanya ya, kalau kita nggak hati-hati, kita akan mengambil sebuah action dari ketakutan, bukan dari inspire action. Semua orang ngambil itu, akhirnya kita bilang, wah itu kayaknya bener deh, karena semua orang ke sana. Itu kenapa orang-orang seperti kita, yang kalau di kartun tuh, banyak orang lagi jalan ke kanan rame-rame, terus kita jalan sendiri ke kiri gitu. Ya nggak apa-apa juga, because itu yang fun buat kita gitu. Nggak apa-apa juga. Jadi itu kenapa berkembang bersama, salah satu niatannya adalah untuk Anda hanya percaya dengan diri Anda, mempertanyakan semua informasi yang datang. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, sedang menjalani mimpi orang lain. Bahayanya adalah apa namanya? Dia tuh kayak bawa ransel yang sudah isinya adalah bekal untuk menjalani kehidupan dengan peta yang yang sebenarnya punya dia gitu. Tapi di tengah jalan dia lihat, ih kok seru ya tetangga gue. Akhirnya dia tukeran atau ngambil petanya orang dengan bekal yang sama. Repotnya apa? Bekalnya habis tengah jalan. Dia bilang, loh kok temanku sukses ya menggunakan itu. Ya karena itu menyenangkan buat dia gitu. Dan ini nggak menyenangkan. This is not your reality. Tapi karena Anda nggak nanya, Nah, kalau kita sedang mengalami itu, sadari nggak ada yang salah dengan itu. Artinya, oh iya ya, kalau aku nggak menikmati, maybe it's not my reality gitu. Anda tinggal ambil keputusan yang berbeda. Karena ini yang perlu Anda sadari juga, kehidupan adalah serangkaian keputusan. Kalau dari pendekatan non-dualitas, tidak ada keputusan yang salah, tidak ada keputusan yang benar. Yang ada hanyalah keputusan yang membentuk sebuah realita. Jadi kalau akibat keputusan yang kita ambil dan menyebabkan sebuah realita, dan realita yang muncul ini tidak sesuai dengan apa ya yang kita inginkan, berhenti menyalahkan diri Anda, segera ambil keputusan yang berbeda. Semakin kita acknowledge kelebihan kita, semakin penuh, tapi di saat itu descending. Oh, oke. Kesombongan ya. Sebenarnya yang saya sadari, kesombongan itu adalah sebuah judgement yang orang orang sematkan kepada kita
karena mereka pingin seperti kita, tapi belum berani seperti kita dalam mengambil sebuah keputusan, dan sebel ngelihat kita yang terus-terusan mengambil keputusan dan berkarya, akhirnya mereka memberikan judgement berupa kesombongan tadi. Jadi people always judge us ya. Ini yang perlu. Ini adalah sebuah realita yang mungkin orang-orang masih nggak mau lihat, tapi orang-orang terdekat Anda adalah penghakiman yang paling besar. Jadi kalau Anda ingin berlatih dihakimi adalah di orang-orang terdekat kita. Jadi ini yang saya sadari. Jadi dan itu nggak apa-apa, itu hak mereka menghakimi kita karena pertama mereka ingin mengendalikan kita, selalu di bawah mereka, dan mereka panik saat kita berani mengambil sebuah keputusan untuk mengubah kehidupan kita. Dibilang nggak pernah bersyukur lah. Anda bisa, kalau Anda dibilang, kok kamu nggak pernah bersyukur ya, berkarya terus, Anda bisa bilang, ya bentuk aku syukur ya terus berkarya. Dan banyaklah penghakiman-penghakiman dari orang di luar yang ingin menjadikan kita biasa-biasa saja di bawah kendali mereka. Dan it's okay, don't take it personally. Jangan Anda langsung separasi dengan mereka, Anda tinggal sadari aja, oh begitu ya, ternyata orang yang aku kagumi, orang yang aku sayangi, itu seperti itu perlakuannya kepadaku. Oh nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Anda akhirnya bergerak setiap hari tidak penuh dengan ekspektasi, tapi dengan kesadaran. Ini cara pandang yang saya gunakan ya. Misalnya saya ketemu dengan teman 2 hari berturut-turut misalnya. Kemarin saya ketemu dengan dia, seru gitu. Nah hari ini, kalau dulu saya akan selalu penuh anggapan, wah hari ini pasti seru banget deh, karena kemarin udah seru. That's not awareness, that's not consciousness, that's not non-duality. Itu adalah sebuah ekspektasi. Saran saya, setiap hari adalah hari yang berbeda. Izinkan orang-orang itu mengambil keputusan yang berbeda, apapun yang mereka ambil hari itu. Tugas kita adalah merespon. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang sama 2 hari berturut-turut, biasanya saya langsung ketika misalnya ngumpul di coffee shop gitu, saya tanya dalam kesadaran saya, hari ini dia mau jualan apa yang bisa gue beli? Jadi saya benar-benar aware gitu. Kalau dia brengsek hari itu ya saya nggak sakit hati karena saya nggak punya ekspektasi. Tapi kalau dia baik hari itu, saya sangat bersyukur sekali. Nah ini yang mungkin cara pandang relationship yang agak berbeda ya. Namun ini cukup apa ya? Cukup membuat bukan melindungi saya, cukup membuat saya tuh asik menikmati hidup ini karena saya nggak punya ekspektasi terhadap orang lain. Cara tercepat untuk sakit hati apa? Punya ekspektasi. Oke, apalagi yang muncul kesadarannya, silakan. Belum? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke PDF kali ya. Wait. Jadi ada klien saya yang panik ketika teman-teman di kantornya melakukan sesuatu yang dianggap seperti menusuk dia dari belakang. Terus ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan ke dia yang awalnya bikin dia kesel. Apa? Pertanyaan saya ke dia, kok kamu masih kaget sih? Maksud lo apa gitu? Karena kalau kita menyadari bahwa semua orang berhak untuk mengambil keputusan yang dia bisa, kita akan selalu bergerak dari kesadaran, kita nggak pernah punya ekspektasi. Karena ekspektasi yang kita punya itu rata-rata dari fantasi yang mungkin kita lihat dari film-film seperti Disney dan sebagainya. Ketika ada klien saya yang kecewa dengan orang tuanya karena waktu kecil ternyata dia nonton Keluarga Cemara gitu ya. Dia berharap orang tuanya akan berperilaku seperti itu. Apa yang terjadi? Ya banyak sakit hati lah. Tapi kalau dia menyadari bahwa orang tuanya adalah manusia dan berhak mengambil keputusan yang bisa, akhirnya dia tidak bergerak dari give and take. Aku hanya akan mencintai orang tuaku, aku akan mencintai orang tuaku setelah dia mencintaiku. Dan itu ternyata tidak membuat kehidupan dia berbeda. Dia sebel aja bawahnya ketika datang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika saya minta dia untuk menyadari bahwa apapun yang kita lihat, ekspektasi proyeksi itu adalah hasil yang kita tonton dari film Disney dan sebagainya. Bagaimana jika melihat orang tua kita see it at is. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Jadi melihat orang tua kita tuh apa adanya gitu. Nggak punya pengharapan, nggak punya ekspektasi. Dan menariknya adalah dia akan bergerak dari gifting and receiving.
Gifting and receiving adalah ketika kita memberi, di saat yang bersamaan kita menerima. Give and take, ketika kita memberi, kita menunggu menerimanya nanti. Kalau orang yang kita kasih itu ngasih, itu akan baru terjadi give and take. Misalnya Anda ngasih hadiah, terus orang yang Anda kasih hadiahnya nggak mau ucapan terima kasih, Anda kecewa, nyesel, Anda, gila, gue ngeluarin duit, tapi nggak diucapin terima kasih sebelum gue. Nggak apa juga, tapi kalau itu nggak membuat kehidupan Anda berbeda, yuk kita pilih yang lain, yaitu dengan cara gifting and receiving. Ketika Anda kasih sesuatu ke teman Anda, orang tua Anda menerima di saat yang bersama dengan cara bersyukur karena ada uang untuk beli hadiahnya, bersyukur melihat orang tua Anda masih sehat, bersyukur melihat teman Anda masih sehat. Jadi ketika Anda ngasih, Anda sekalian energetically udah menerima saat Anda melihat orang tua Anda sehat. Jadi siklusnya langsung ngebulet energinya. Jadi salah satu kelas yang sering ditunggu-tunggu teman-teman di Berkembang Bersama adalah Energy Ball. Ada yang nanya, kelas ini kapan? Benar saya bilang, energinya belum bulat gitu. Energi belum bulat maksudnya itu tadi kayak ada sebuah siklus yang terjadi secara langsung, ya secara berkesinambungan. Yalah, oke, yang secara berkesinambungan gitu. Nah ini yang mungkin Anda perlu sadari bahwa give and take, gifting and receiving itu lebih seru. Anda nggak perlu menunggu respon dari dia untuk merasa happy, tapi saat Anda ngasih, di saat itu Anda merasa happy. Oke. Kalau target tujuan berarti tetap kita nggak boleh ekspektasi. Nah menariknya, Caroline, kalau kamu menggunakan ekspektasi sejauh ini works for you, silahkan terus gunakan. Saya nggak suka menggunakan untuk saya pribadi ya. Ini this is my point of view ya. Saya nggak lagi menggunakan ekspektasi, tapi saya mempunyai target. Target itu kalau kejauhan bisa dideketin, kalau kegedean bisa dikecilin. Artinya apa? Saya happy-nya lebih cepat. Gitu ya. Jadi dibandingkan goals. Goals itu saklek banget. Saya hanya akan bahagia nanti di akhir tahun. Setelah apa yang saya targetkan bermunculan. Bukan artinya kita nggak boleh punya goals ya, tapi mungkin Anda bisa ada dua-duanya, ada goals, ada target. Karena target itu adalah fokus kepada usaha kita, sedangkan goals itu saya hanya akan bahagia ketika goal saya tercapai. Dan ini sekali lagi kalau goals works for you silahkan. Namun kalau di saya, itu saya menunda bahagia saya nanti kalau apa yang saya targetkan atau goal saya itu tercapai baru saya bahagia. Cerita yang sering saya ceritakan di sini, mungkin teman-teman yang OG Berkembang Bersama sering dengar ini, yaitu ada dua orang ibu rumah tangga. Yang pertama ingin membahagiakan suaminya dengan masak. Dia tidak suka masak. Dia bangun pagi. Yang pertama nggak suka masak. Dia bangun pagi, belanja, numis, motong. Akhirnya pas suaminya datang, mereka makan malam. Nah, ketika dicicipin sama suaminya bilang, waduh ini kurang garam. Si perempuan yang pertama merasa kecewa ketika suaminya responnya seperti itu, mengunci diri dia di kamar. Sedangkan yang perempuan yang kedua, itu dia suka masak. Dia belanja pagi-pagi, kemudian motong, numis, goreng, motong, dan kemudian setelah jadi semua disajikan ke suaminya pas makan malam. Nah, suami dari ibu yang kedua ini, saat mencoba, dia bilang, kayaknya kurang garam deh. Si ibu yang kedua ini langsung dengan sigap ke dapur, ngambil garam, terus dikasihkan ke suaminya. Apa yang membedakan kedua orang wanita ini? Yes, yang pertama itu punya bahagianya nanti deh, kalau aku mendapatkan validasi dari suamiku. Sedangkan ibu yang kedua, dia udah menikmati proses masaknya, sehingga bahagianya sudah didapat dari awal, sehingga apapun respon dari suaminya itu nggak relevan lagi buat dia. Nah ini, kalau Anda bisa grasp the energy, Anda akan menjalani kehidupan ini dengan apa ya, kalau istilah cakra itu root cakra Anda akan selalu terhubung ke earth. Anda nggak peduli lagi dengan validasi dari orang lain because you already having fun gitu. Ini yang mungkin bisa sadari. Gimana Caroline? Atau teman-teman di sini dengan cara pandang seperti itu? Apa kesadaran yang muncul?
terlimitasi dengan goal apa segala macam, jadi having fun apapun bisa muncul gitu ya Pak ya jadinya. Yes, yes, yes. Apapun bisa muncul. Itu menarik. Energi enak nih. Karena ya, Nah, karena semesta bercanda kan kerjaannya. Jadi kalau Anda punya ekspektasi, dari apalagi dari kecil harus punya tujuan, harus oh, apa segala macam. ya, Akhirnya itu yang limitasi kita gitu kan ya. yes, yes, yes. Em, sadari ya, yang memberitahu kita dengan level kesadaran mereka itu works for them gitu, dan it's okay. Dan mungkin Anda juga sudah menggunakan sejauh ini, tapi kok mentok ya? Kok mentok ya? Oh, artinya aku sedang punya tujuan yang penuh dengan ekspektasi yang melimitasi. Gimana kalau aku buka limitasinya, siapa tahu aku akan terbangnya lebih tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak ada ekspektasi, melainkan kesadaran apa yang akan bermunculan ya ketika aku mengambil buat kelas ini, ketika aku berkarya ini, ketika aku buat blog ini. Salah satu kenapa saya buat kelas ini malam ini adalah karena ada yang DM ke saya bilang, terima kasih Pak, blog Bapak yang 10 tahun yang lalu saya kirim ke teman saya, akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Nah, itu kapan ya gue buat blog itu ya? Terus isinya apalagi gue nggak tahu gitu. Terus itu dulu blog saya di WordPress Rahmat HB, itu udah domainnya udah nggak saya perpanjang karena saya pindah ke Berkembang Bersama. Jadi artinya apa? Kalau itu menyenangkan buat Anda, udah lakukan aja. Sehingga Anda tidak melimitasi aliran energi itu. Namun kalau kita melakukan sesuatu penuh dengan ekspektasi, aliran energinya tuh nggak menyebar, nggak kemana-mana, nggak terlalu jauh gitu. Kalau kita berbicara mengenai energi. Ya, mau berkarya jadi lebih yes, yes, yes. Gitu. Apa nih yang muncul kesadarannya? Silakan. Ya, selesai belum download? Belum ya. Oh, udah. Sama teman-teman di sini, kayak yang saya persif, Anda juga menyadari bahwa apa sih, Rahmat? Rekaman kelas Bapak saya putar tiap hari jadi semakin semangat. Yes. Oke. Ya. Oke. Dan tetap diseleksi ya Caroline ya, kalau ini. Jadi gini, yang saya sadari level kesadaran kita itu akan semakin naik. Jadi nanti kalau level kesadaran, jadi misalnya Caroline udah di level 10 nih, Anda dengerin rekaman saya, nanti Anda akan naik ke level 11, 12, 20, kadang rekaman itu sudah nggak relevan lagi di Caroline. Jadi jangan jadikan rekaman itu sesuatu hal yang solid, karena tapi enggak sih ya, karena rekaman berupa energi itu biasanya mengikuti. Tapi kalau itu sudah Anda kerasa kok heavy ya, mungkin karena level kesadaran Anda udah jauh, jadi Anda tinggal asking universe apalagi nih yang akan memenuhi rasa keinginan tahu diriku mengenai diriku sendiri. Karena banyak orang yang susah move on dari fasilitator, guru yang dia sukai. Padahal energetically ketika dia dengar kelas-kelasnya itu udah heavy, nggak cocok sama dia. Ketika dia ngomong itu ke saya, dia merasa bersalah kan. Apalagi dia udah investasi besar, dia udah banyak ngambil kelasnya itu. Kemudian saya tanya, apa kontribusi kelas ini? Bagaimana jika sudah membuat kamu naik terus level? Nah, mungkin sekarang saatnya kamu attracting another information yang levelnya selevel sama kamu sekarang. Jadi bukan artinya ditinggal, tapi kelas itu berkontribusi gitu ke dia. Jadi itu adalah point of view yang beda pemahaman, kadang muncul sesuatu yang baru. Yes. Karena kalau menjadikan sesuatu solid itu akhirnya jadi apa ya? Mengkultuskan orang lain. Karena yang saya sadari era mengidolai orang lain udah lewat. Sekarang saatnya kita mengidolakan diri kita sendiri. Mau dibilang narsis, ya nggak apa-apa juga sih. Karena Nassim Haramein, ahli fisika, dia mengatakan bahwa ada yang nanya ke dia, kan di tengah AI begini, persaingan yang ketat gini, gimana kita bisa menonjol? Nah, dia menjawab dengan serunya. Dia bilang, untuk
memberikan efek atau impact yang besar keluar, cara termudahnya adalah kembalilah ke dalam. Anda bisa cari Nassim Haramein, fisikawan. Oke. Thank you ya udah datang malam ini. Anda energetically seru-seru. Energinya itu lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Kasih gue. Pak Rahmat, izin tanya dong. Ya, silakan Mas. Caranya ngasih validasi ke diri sendiri dan membuat validasi orang-orang terdekat jadi nggak signifikan itu gimana sih, Pak? Yang pertama adalah pindah ke Makassar. Udah ya? Pindah ke Makassar? Belum Ini ya? di Makassar nih. Oh, Pindah ke Semarang maksudnya atau gimana, Pak? orang tua di Semarang ya, kamu di Wah, Makassar. iya, Pak. Oke. Nah, ini menarik ya karena kan kita berada di tempat yang sekarang itu nggak kebetulan. Yang muncul di kesadaran saya adalah apa nih tradisi sikap orang Makassar yang bisa aku pelajari, yang ada kontribusinya di diriku, yang sebenarnya aku sudah punya, yang bisa membuat aku lebih aware di kehidupan ini. Makassar tuh dengan dirinya tuh pride kan ya, kesukuannya, lihat nggak? Tinggi, Pak. Iya kan ya, tinggi Pak. kan. Tinggi banget. Itu gimana sebenarnya itu adalah cerminan. Jadi kalau kita bicara mengenai shadow works, kalau Anda tertrigger dengan misalnya di mana Anda berada dengan sikap dan kesukaan mereka, itu sebenarnya Anda juga punya, namun Anda belum mengakui saja keberadaannya. Jadi kalau itu mengganggu Anda, bisa jadi Anda sebenarnya punya potensi itu, dan itu yang saya percaya bahwa Anda ditempatkan ke suatu tempat sekarang, itu ada kontribusinya, yaitu untuk sering-seringlah memberikan validasi ke diri Anda, versi Anda gitu. Caranya, praktikalnya adalah seperti yang saya berikan ke Pak Sam tadi, bikin buku pencapaian. Dan yang kedua, kalau memang ini masih light buat Anda tanya ke teman dekat Anda yang orangnya itu nggak punya tedeng aling-aling, gimana ya? Kamu bisa tanya ke dia, aku tuh potensinya apa sih? Gitu. Yang orangnya outspoken banget gitu. Anda bisa tanya Oke. ke dia seperti itu, apa nih potensiku sebenarnya? Dan apa ya? Oke, kalau kita langsung masuk ke bagaimana orang lain melihat Anda supaya nggak ngefek adalah yang biasanya saya lakukan adalah menghancurkan secara energi, yaitu misalnya dengan orang tua saya, 10 orang terdekat saya hancurkan hubungannya 10 orang terdekatnya setiap hari. Dan kemudian nggak punya ekspektasi ya, ngelihat sosok di depan saya, ibu saya misalnya adalah seorang infinite being yang sehat, yang ada di depanku, udah cukup di situ. Dan ini memang agak unik ya cara pandangnya, karena kita beranggapan lah orang tua kan harusnya menyayangi. Harusnya itu adalah sebuah ilusi yang kita taruh di kepala kita, dan akhirnya kita terjebak di situ, dan ketika orang-orang mengambil sebuah keputusan di luar ekspektasi kita langsung sakit hati. Nah, saat kita menyadari bahwa mereka berhak kok mengambil keputusan yang mereka bisa, akhirnya kita nggak punya pengharapan, namun setiap saat kita aware, setiap saat kita waspada dengan apapun keputusan yang mereka ambil. Dan ini agak ekstrim ya, yang ketiga, tolong sadari, tanya ke dalam diri Anda, truth. Sebenarnya level kesadaranku dengan level kesadaran orang yang ada di depanku, yang memberikan judgement kepadaku ini, tinggian siapa sih? Nah, kalau Anda merasa tinggian Anda, artinya, ya sudah, izinkan mereka berperilaku yang mereka bisa. Kalau Anda bereaksi, artinya Anda menurunkan level kesadaran Anda agar selevel dengan mereka untuk membuktikan sesuatu. Nah, ini yang menarik juga. Tolong berhenti untuk teman-teman di sini ya. Kenapa yang saya persif semuanya kambing hitam di keluarganya? Nggak ada yang bercanda. Gua doang soalnya. Nggak bercanda. Jadi jangan pernah menjelaskan mimpi Anda kepada orang lain. Jangan pernah. Ini juga saya perhatikan, ada sebuah Instagram
influencer yang dia dulu awal-awal susah dan kemudian sekarang apa nih ya, personal brandingnya dan brand-brand yang mendekatinya sudah banyak. Terus ada yang komen, kok mulus banget sih perjalanannya? Mendengar kata-kata itu tertrigger dia menjelaskan, kamu nggak tahu ya perjuanganku begini begini begini. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai energi, judgment seperti itu, kamu nggak banget sih di apa namanya jadi influencer atau perjalananmu mudah banget sih gitu. Kalau saya di dia, karena saya menyadari pentingnya receiving energi, ya tugas saya menerima saja tanpa perlu menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Karena apapun usaha kita untuk menjelaskan, apapun rencana kita, itu nggak akan masuk dengan orang-orang yang level kesadarannya ada di bawah kita. Sekali lagi, kita bukan lebih baik dibandingkan orang lain, kita hanya secara level kesadaran berbeda saja. Nah, apa yang muncul di sini, Mas? Itu termasuk kalau mereka menyampaikannya dengan cara bercanda nggak sih, Pak? Yang Oh, godain gitu. yes, yes. Thank you, Mas. Jadi, yang saya perhatikan, pada lihat, nanti saya kasih di, ntar, saya ambilin ini. Ini lucu deh. Jadi, ada dia masuk ke mobil, ketemu temennya gitu. Terus yang masuk mobil ini penumpang, terus temennya udah di mobil, dia supirnya gitu. Terus si yang baru masuk ini bilang ke temennya yang supir di sebelahnya itu, aku mau cerita gitu, aku mau curhat dong gitu. Apa namanya? Terus dia ngomong apa? Lebih baik kamu gitu. Dia belum curhat. Terus dia bilang, belum curhat. Kamu nggak tahu susahnya perjuangan aku gitu. Jadi lucu gitu. Jadi kok gue yang ketawa sendiri ya. Jadi di situ apa namanya ya? Ini saya perhatikan juga ketika saya apa namanya datang ke Lebaran ke rumah teman atau Lebaran di rumah sendiri, misalnya open house gitu ya, itu mereka nggak bisa mengisi nggak bisa apa namanya mengizinkan adanya space. Kekosongan itu menderita. Kalau kita orang-orang yang sudah belajar meditasi, mindful dan sebagainya, yang kita kejar malah kekosongan itu kan, atau space itu. Tapi orang itu nggak bisa. Yes. Kekosongan itu adalah sesuatu yang iya kan menderita gitu. Akhirnya diisilah dengan Iya, Pak. komen-komen yang apa ya, judging, surprising kita dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah karena mereka nggak bisa, karena mereka menderita dengan kekosongannya. Jadi ini yang apa namanya kita semua di sini termasuk Mas Hadid sadari bahwa kebanyakan orang menderita dengan space itu dan akhirnya diisilah dengan komen-komen yang nggak penting gitu ya. Karena mereka nggak Iya. bisa dengan space itu. Kalau kita kan, kita langsung grounding, pull energinya, menikmati space itu. Tapi kebanyakan orang nggak, di luar sana nggak seperti itu. Jadi don't take it personally, sadari adalah Oke. journey mereka untuk mengisi kekosongan itu. Nah, apa yang muncul, Mas? Atau teman-teman lainnya? Kalau yang muncul di saya tuh ya balik ke omongannya Bapak tadi kan ya, bukannya lebih baik beda aja, Pak. Yes. Bukannya terus lebih, tapi ya emang different. Beda. Beda aja gitu. Ya. Dan itu yang dinamakan kontribusi ya. Sekarang gimana suaranya? Oke? Oke. Itu yang dinamakan kontribusi. Jadi ada kebanyakan orang salah kaprah dengan kontribusi. Kontribusi itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Tapi kontribusi bentuknya seperti penghakiman. Penghakiman ada dua, judgment, positif dan negatif. Penghakiman tuh yang positif adalah kekaguman dari orang lain, sedangkan judgment negatif adalah judgment orang lain, ketidaksukaan mereka ke kita. Semuanya adalah penghakiman sebenarnya, yaitu point of view mereka terhadap kita yang belum tentu real gitu. Itu adalah hasil proyeksi apa yang ada di kepala mereka. Dan itu adalah perjalanan kesadaran mereka. Jadi asiknya saat kita nggak punya separasi, pertama nggak lonely, yang kedua orang-orang yang sending judgment ke kita itu bingung, kok ini orang tenang banget ya. Akhirnya dia akan mencari orang-orang lain yang dinding separasi masih tinggi untuk dihakimi sampai dia menurunkan dinding itu. Oke, kesadaran apa yang muncul?
Belum? Oke. Thank you Pak Rahmat. Yes. Yes, sama-sama Mas. Iya, aduh, seru sih itu Natalan, Ramadan itu seru tuh untuk kita perhatikan seberapa tidak nyamannya orang dengan space. Kalau kita menyadari, oh space ya, Anda kayak rejuvenate, gimana ya, meremajakan diri Anda, meremajakan energi Anda, kan Anda duduk, Anda grounding, Anda memperhatikan keluarga Anda masih sehat-sehat semua, gifting and receiving terjadi gitu. Terus datang om kita, gimana udah nikah belum? Bangke, nggak di receive energinya, receive energinya gitu. Aduh, saya lihat om kemarin jalan sama bukan nama tante, sama siapa gitu, langsung dia pindah cari yang lain. Oke, transforming loneliness into a productivity superpower. Ini terinspirasi sekali lagi dari pendiri Airbnb ketika berbicara dengan Jay Shetty. Menariknya adalah dia itu lonely setelah suksesnya Airbnb. Dan banyak yang menghakimi dia, alah kamu jadi CEO, kamu bisa party setiap hari, ngapain sih merasa sendiri. Jadi pendekatan orang, dan ini nggak salah juga ya, ketika lonely itu mereka mencari pemenuhannya dari luar, dan itu nggak salah juga. Namun biasanya mahal, misalnya minuman keras atau obat-obatan misalnya, takut dikejar polisi mungkin, atau shopping spree ya, retail ya itu beli sesuatu dengan harapan dapat mengisi kekosongan itu nggak salah, namun bagaimana jika ada namanya direct path. Jadi Rupert Spira adalah mentor saya di non duality. Ada namanya direct path itu kita nggak mengkonsumsi sesuatu dari luar, tapi kita langsung cari aja sumbernya yang ada di dalam ini gitu. Jadi menurut non-duality itu adalah dari sensasi akibat dari story yang kita sering ceritakan ke dalam diri kita mengenai kesendirian. Bahwa kita, ini yang perlu kita sadari juga untuk para orang-orang yang unik-unik energinya malam ini. Kita nggak akan cocok di mana-mana. Tolong sadari ini, kita nggak akan cocok di grup mana-mana. Tapi di saat yang bersamaan, kita bisa kemana-mana. Artinya apa? Yang pertama, ngapain sih kita mau diterima di sebuah grup? Itu yang perlu Anda cek dulu energinya. Karena kebanyakan orang-orang ketika ngumpul, isinya persaingan, kompetisi. Bukan kompetisi siapa yang lebih baik, tapi kompetisi siapa yang paling sial di kehidupannya. Kamu kemarin COVID di karantina berapa hari? 10 hari. Oh, belum sial. Gue 30 hari. Artinya gue yang paling sial. Gitu. Nah, rata-rata grup kebanyakan seperti itu. Dan itu nggak salah juga ya. Itu kenapa saya sering mempertanyakan kepada klien saya yang saya nggak diterima di mana-mana. Ya ngapain sih lu mau diterima di mana-mana? Karena kebanyakan orang sedang berfungsi dari situ, grup-grup gitu. Dan saya tanya terus, tapi kamu bisa kemana-mana kan? Iya sih, karena kita nggak punya definisi yang kaku mengenai diri kita, kita bisa lompat-lompat. Kita bisa belajar kontribusi dari grup-grup yang berbeda. Itu yang kerennya dari kita yang ada malam ini. Betul, ini betul yang mana? Cerita dong Bu Eni. Gimana Bu Eni? Ada pengalaman apa? Cerita dong Pak Asem loh. Oke, bagaimana kita bisa rewrite naratif ini? Bagaimana kita bisa mengubah cerita-cerita ini? Ya sadari bahwa kita nggak perlu diterima di mana-mana. Namun di saat yang bersamaan kita bisa kemana-mana. Gitu. Tapi Pak, apa nggak kedengarannya egois? Kalau egois artinya tertarik ke dalam diri kita sendiri, berhenti menghakimi diri kita sendiri, walaupun orang-orang sering menghakimi kita, tapi itu nggak penting. Yang paling penting apalagi kita sudah stop menghakimi diri kita sendiri. Ya, saya senang dengan statement kalau kita dibilang egois. Gitu. Nah, cara termudah untuk menghilangkan rasa kesendirian, itu dengan menerimanya terlebih dahulu. Karena menariknya adalah kalau dari pendekatan non-dualitas, kalau Anda journaling, meditasi, yoga,
dengan niatan menolak rasa kesendirian itu, energi kesendirian itu akan terus nungguin Anda sampai Anda buka pintunya. Dia akan ngetok terus. Jadi cara yang saya lakukan adalah sadari, saya terima dulu dengan tangan, terima kasih rasa kesendirian ini hadir, kamu bisa selalu bersamaku selama yang kamu suka. Habis itu journaling, meditasi, clearing, yoga, apalagi apapun itu yang Anda lakukan, itu akan lebih mudah untuk ngalirin energinya. Namun yang pertama adalah tolong akui, validasi, buka dengan tangan terbuka, buka pintunya gitu. Pak Amelia, oh, aku boleh ngomong di sini nggak? Sebutin nama lagi. Bentar. Sorry ya, aku nggak lihat kalau kamu direct message. Oh, oke. Di chat ya. Oke. Sekarang apa nanti, Amelia? Aduh, gue nyebutin nama lagi. I'm sorry. Oke, oke, oke. Oke. Nanti ya, nanti dijawab mungkin detailnya kalau mau nanti bisa. I'm sorry, saya nggak baca. Jadi intinya gini, sekali lagi, oke, jadi ada pernah klien saya, dia itu seorang ibu rumah tangga yang diturunkan jabatannya, dan dia punya apa namanya, dan dia punya sebelumnya dia dengan jabatan dia yang sebelumnya dia dikasih mobil, apa namanya, mobilnya keren lah. Namun ketika dia nggak mencapai target, dia diturunkan, mobilnya dicabut. Ketika sesi fasilitasi, dia merasa kecewa dengan dirinya, dia merasa nggak layak, dan dia malu di mata anak-anaknya. Kemudian saya tanya, bagaimana jika tidak ada sebuah kejadian yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan ini? Awalnya dia shock, enggak lah, saya nggak menciptakan ini. Namun nggak tahu kenapa energetically ini yang muncul. Akhirnya saya tanya, terus sekali lagi, apa yang kamu tanya ke semesta, yang kamu minta ke semesta sehingga kejadian kamu diturunkan jabatannya ini dan kehilangan mobil ini muncul di kehidupan kamu? Akhirnya dia bilang, oh iya Pak ya, sebenarnya saya minta ke semesta untuk dicarikan sebuah kondisi yang saya bisa ngumpul dengan anak-anak saya. Karena waktu saya masih di posisi itu, pulang malam, anak-anak udah tidur, perginya saya pagi-pagi, anak-anak belum bangun gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari. Yang pertama adalah tidak ada sebuah kondisi yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan ini. Dan yang kedua adalah yang saya bilang ke dia, karena dia penghakiman ke dalam dirinya gede banget. Dan saya tanya, kamu melihat dirimu gagal, nggak penting, apakah ini membuat kehidupanmu berbeda? Enggak sih. Oke, kalau gitu kita cari yang lain. Yaitu yang apa namanya, yang saya bilang ke dia, bagaimana jika nggak ada yang salah dengan kita? Kita hanya berbeda saja. Sekali lagi, bagaimana jika tidak ada yang salah dengan kita? Kita hanya berbeda saja. Karena realita ini sedang berfungsi dari hal-hal yang sifatnya form and structure, signifikan. Keberhargaan mereka itu adalah dipicu dari kekaguman orang keluar ke kita dengan jabatan yang kita punya, dengan pencapaian, dengan seberapa banyak mobil, dan banyak orang yang merelakan untuk misalnya influencer ke sebuah tempat untuk nyewa apa namanya badan pesawat untuk foto-foto, untuk diberitahukan kalau pencapaian dia seperti, padahal itu bukan private jetnya mereka misalnya. Itu nggak salah juga, tapi artinya mereka masih mencari pemicu validasinya di luar. Bagaimana jika ada yang cari cara yang paling mudah, yaitu direct path, yaitu tanya ke dalam diri Anda. Dan sejauh ini ada dua pendekatan yang works for me. Meditasi, kemudian journaling, dan yang ketiga adalah receiving. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan tiga-tiganya bisa kebahas. Nah, ini menarik mengenai meditasi ya. Dan ini juga saya baru tahu. Saya merinding nih. Mau cerita aja merinding nih. Nggak supernatural, cuman seru aja gitu. Jadi di awal-awal Facebook berdiri, itu sempat diambang kehancuran.
Mark Zuckerberg curhatlah ke almarhum Steve Jobs. Apa yang Steve Jobs katakan? Coba deh kamu main ke India, ke tempel-tempel. Gitu. Apa yang terjadi? Setelah dia kembali dari India, Facebook mengalami sebuah peningkatan. Bukan dia mencari wangsit di India, tapi Steve Jobs bilang, coba deh kamu ke India untuk menyelaraskan lagi tujuan Facebook itu didirikan. Karena ketika Facebook didirikan dan ketika Facebook sudah sukses, itu terjadi sebuah kayak Mark Zuckerberg kehilangan jati dirinya. Terjadilah gonjang-ganjing dan hampir mau hancur, curhat ke Steve Jobs, saya bilang, yuk kita kembalikan lagi tujuan sejatimu dengan cara kamu deh pergi ke India ke tempel-tempel itu. Jadi meditasi, journaling, latihan pernafasan, itu sebenarnya kalau meditasi bahasa Sanskritnya ya kalau nggak salah ya, itu adalah kembali ke dalam diri. Jadi itu kenapa kalau Anda melakukan sebuah tools, apapun itu meditasi dan kemudian law attraction, law of vibration dengan menarik yang ada di luar, nggak apa-apa juga. Namun nanti kalau Anda sudah di level yang berbeda, Anda menyadari aku sebenarnya bukan menarik apa yang ada di luar, aku sebenarnya memancarkan apa yang sudah aku punya, sehingga level vibrasiku tinggi, baru akan mendatangkan hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi seperti kemudahan, kelancaran dan possibility. Jadi waktu saya asing ke universe mengenai vibration, ada ustadz yang ngomong, karena saya membuka semua ya, pastor favorit saya adalah Michael Beckwith. Ustadz saya belum ada yang cocok sama saya, cuman ada beberapa yang ada yang muncul di feed saya di Instagram. Di surat Az-Zariyat, saya lupa ayat berapa, dia mengatakan bahwa sebenarnya kenikmatan itu ada di sisi Tuhan. Kenikmatan ada di situ. Jadi jangan fokus di keduniawian saja. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan vibrasi, law of vibration, jadi apa yang kita inginkan rata-rata tuh di high vibration. Kemudahan, kelancaran, kenikmatan itu tuh ada di vibrasi yang tinggi. Coba deh Anda minta apa sih? Kelancaran, kesehatan, itu kan semuanya vibrasinya tinggi. Kalau menggunakan chart pendekatan dari David Hawkins, happiness, joy, itu vibrasinya tinggi di 1000-an gitu. Sedangkan ketika orang berdoa itu vibrasinya rendah karena dari rasa kekurangan, yaitu sekitar 50-20. Jadi jarak vibrasi yang terlalu jauh ini menyebabkan nggak cocok gitu, nggak ketemu. Itu kenapa ketika kita berdoa, ini sebenarnya sudah dibahas di book club Berkembang Bersama. Jadi kalau Anda tertarik mengikuti book club, itu seminggu sekali kita akan membahas buku-buku yang secara energetically seru. Saya belum kasih linknya, tapi ada di Berkembang Bersama nggak salah. Jadi gitu. Jadi jaraknya terlalu jauh sehingga apapun yang kita doakan, karena vibrasi kita rendah, yang didatangkan adalah hal-hal yang secara vibrasi juga rendah, seperti drama, trauma, dan stres. Itu kenapa kok aku banyak doa, tapi kok yang datang masalah? Ya karena vibrasi lu terlalu jauh, rendah gitu. Artinya apa? Itu kenapa kita diminta untuk selalu bergerak dari gratitude, sehingga vibrasi kita tinggi, dan akhirnya selaras dengan apapun yang kita inginkan. Karena menurut pendekatan dari law of vibration, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan, bukan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kenapa paling penting menurut saya setiap hari dimulai diri Anda dari gratitude, dari rasa syukur. Ini mungkin kedengarannya klise, tapi apakah Anda sudah melakukannya? Karena dengan Anda berfungsi dari gratitude, vibrasi Anda akan tinggi, sehingga Anda akan selaras dengan hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi, seperti kemudahan, kelancaran, dan kemudahan. Gary Douglas dari Access Consciousness pernah mengatakan, money only come to party of joy. Uang hanya akan datang kepada party-party yang menyenangkan, kepada orang-orang yang selalu bergerak dari bersenang-senang. Itu. Dari situ apa yang muncul kesadaran. Oke.
Meditative state ini adalah sebuah cara untuk jadi gini, meditative state itu bukan meditasi ya, tapi sebuah state meditasi. Aplikasi untuk mencapai ke meditative state itu tidak hanya meditasi, tapi banyak seperti journaling, seperti mandi RS. Pernah ya, Andrew Huberman, seorang ahli neuroscience yang saya sering ikuti, dia melatih pernafasan pranayama kalau nggak salah. Jadi gitu ya. Jadi 2 kali, yang satu agak lama, yang satu cepat. Gitu. Itu akan mengaktifkan amigdala sehingga ketika Anda stres, Anda akan langsung lebih tenang saat itu. Kemudian ini, apa namanya? Dua tangan dibedakan jaraknya, terus Anda ngelihat apa namanya? Ke atas bawah Kalau nggak kiri kanan. Gitu. Itu akan mengarahkan kita, enak banget ya. Sekali lagi deh. Jadi itu akan membantu kita untuk masuk ke meditative state. Meditative state artinya mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Bukan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Jadi bukan artinya harus meditasi. Itu kenapa saya minta kepada Anda untuk hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi kalau meditative state, meditasi itu agak, aduh lama banget ya. Aduh, bukan bisa melakukan hal, cari yang lain. Yaitu pernafasan atau mainan arah mata tadi. Atau ya pacaran. Jadi meditative state nggak perlu langsung langsung meditasi, tapi bisa yang lain. Ya, bersyukur bertemu mereka yang unik malam ini. Yap. Ini yang saya sadari bahwa Anda yang menciptakan ini ya. Jadi saya menyadari semakin ke sini saya hanya menjadi radio bagi teman-teman yang ingin meng-create sesuatu. Jadi yang saya persif kelas ini sebenarnya sudah direncanakan oleh teman-teman, kebetulan diwujudkannya melalui saya. Oleh karena itu pentingnya kalau Anda meminta sesuatu kepada semesta, berhenti punya ekspektasi datangnya dari arah yang Anda duga. Karena semesta selalu bercanda, dia akan menjawab dari arah-arah yang Anda tidak duga. Mungkin Anda punya teman yang lagi lonely, Anda ingin memfasilitasi dia, saya lagi buka free masterclass ini. Jadi buka open possibility. Jawab Pak kalau pacaran itu kan Pak, saya mau cari pacar baru dong. I'm sorry, ini nggak kayak orang-orang ini ya, awareness ya. Sorry. Ini cara saya memfasilitasi karena apa ya, roda pikiran saya tuh kemana-mana gitu. Jadi kadang nggak nyambung. Anyway, jadi ini saya agak tertrigger tadi pagi dengan sebuah komitmen, sebuah statement dari orang psikolog. Dia mengatakan bahwa kamu diciptakan untuk melakukan sesuatu yang besar di dunia ini. Untuk teman-teman di sini Anda perlu. Itu kenapa sekali lagi saya minta Anda untuk hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi kalau Anda browsing motivasi dan sebagainya, terus Anda baca terus heavy, that's not your reality. Bukan arti dia salah, Anda benar, enggak. Tapi kok statement dia ini nggak cocok buat saya untuk saat ini. Gitu. Karena we born to do something great in the world, itu tuh dari beberapa klien saya yang menggunakan cara pandang itu, apa yang terjadi? Dia nggak berkarya sama sekali, karena dia menunggu. Saya tuh ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar, Pak, gitu. Lu udah ngelakuin apa aja, bro, gitu. Maksudnya nunggu gitu. Dan itu nggak salah ya, tapi ini juga yang perlu kita sadari. Bahwa manusia ini punya ilusi bahwa dia tuh spesial. Artinya, dia adalah manusia-manusia yang terpilih. Bro, girls, teman-teman di sini, sadari bahwa Anda tuh nggak spesial. Kita tuh nggak spesial. Kita nggak menunggu, tapi kita create. Jadi yang saya sadari, kenapa orang-orang ini merasa diri dia spesial, karena dari tontonan-tontonan waktu kecil seperti Putri diselamatkan oleh pangeran berkuda putih misalnya. Apalagi ya, banyaklah hal-hal seperti itu yang akhirnya, wah gue spesial, gue nunggu. No. We are the creator of our life. Please wait, gitu ya. Please stop waiting for something to happen to you, gitu. Nggak ada yang happen to you, we create semuanya. Gitu. Ini kalau Anda sadari ini asik banget. Karena apa ya?
cara termudah untuk memprediksi masa depan apa? Dengan menciptakannya sendiri. Dan hati-hati dengan apa ya? Aduh, omongan-omongan motivator. Termasuk saya misalnya ini Happy, jangan seperti kamu ditakdirkan untuk melakukan satu. Oke, terus realisasinya apa? Bagaimana jika tugas kita adalah melakukan hal kecil yang ada di depan kita, yang menyenangkan buat kita. Itu aja kita lakukan. Oprah pernah mengatakan keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi udah lakukan aja yang di depan Anda yang menyenangkan buat Anda. Berhenti ngeliat kiri kanan, komparasi, akhirnya Anda menunggu sesuatu yang gede untuk Anda lakukan. Yes. Karena di luar sana dianggap sukses kalau udah punya segalanya satu. Nah, ya artinya pemicu validasinya dari luar. Dan nggak apa-apa juga. Namun bagaimana jika ada sesuatu yang lebih cepat, yaitu Anda picu dari dalam. Nah, pendiri Airbnb, walaupun dia juga udah sukses seperti ini, dia bilang bahwa outside validation itu nikmatnya sebentar. Saya itu party di luar, tapi sampai rumah sendiri bro, kata dia gitu. Karena dia nggak ada waktu untuk berkeluarga, dia karena sibuk membesarkan Airbnb-nya. Tapi kan kita mungkin udah bilang, enak lah kalau udah kaya ngomong gitu. Tapi menurut dia, itu kenapa kita perlu berhati-hati dengan loneliness ini. Hati-hati kalau Anda sendiri apakah sudah melihat sudah bisa membedakan apakah Anda lonely atau solitude. Karena kalau kita mempunyai pimpinan yang bergerak dari lonely, dia akan rata-rata bergerak dari ketakutan, curiga, dan akhirnya actionnya tuh fear, based on lack gitu. Kapan kita party bang? Oke. Nah, pragmatic action saat kita merasa lonely, atau klien Anda merasa, atau teman Anda curhat mengenai kesedihan mereka, Anda bisa minta mereka pertama untuk accept feeling of loneliness, tolong jangan ditolak, jangan disetujui keberadaannya, cuman akui saja keberadaan dia. Dan yang kedua adalah limit distraction, embrace moment of solitude. Jadi tidak ada yang salah dengan senangnya kita sendiri ya. Karena menurut saya cara termudah untuk menjaga kita tetap waras adalah sediakan waktu Anda untuk sendiri. Tapi Pak, saya udah punya keluarga, anak saya bangun pagi gitu. Ya udah bangun Anda dimajuin. Itu yang saya minta. Ada klien saya seorang ibu rumah tangga yang ingin berbisnis, anaknya baru lahir, kemudian dia mempunyai cara pandang seorang istri harus seperti itu, melayani gitu ya. Namun dia ingin berkarya juga gitu. Karena saya tidak berniat untuk menghantam antara keinginan dia dan nilai-nilai yang dia pegang, yaitu dia melayani suaminya tapi dia ingin berkarya, tapi saya selaraskan, akhirnya kita mempunyai sebuah kesepakatan gimana kalau ibu bangunnya lebih cepat, sejam aja lebih cepat, Anda gunakan sejam itu untuk diri Anda, solitude, untuk tulis rencana Anda, yoga, latihan pernapasan, lihat YouTube Korea, nggak ding, lihat YouTube. Kalau Korea itu menyenangkan silakan ya. Jadi kalau langsung gue diserang nih sama fans-fansnya. Kayak Pak Sam nih fansnya Korea, nggak ding. Jadi apapun yang menyenangkan buat Anda tonton, Anda lakukan sejam. Nah, ketika nanti suami Anda sudah bangun, anak Anda sudah bangun, itu Anda sudah terpenuhi gitu. Anda siap berkreasi. Karena itu tadi ya, kita nggak bisa mengendalikan yang ada di luar. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya gitu. Jadi temukan yang works for you. Nah, kemudian lakukan practice meditation and awareness expansion techniques. Jadi ini yang biasa saya lakukan juga, dan saya sarankan ke klien saya. Kalau semuanya kayaknya terasa mengkeret, bebaskan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Kemudian kalau masih agak heavy, besarkan lagi space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Kalau Anda merasa ini adalah sebuah hal yang aneh, sadari. Ada sebuah statement dari Deepak Chopra, dia mengatakan kita itu sebenarnya adalah makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana hidup seperti manusia. Sekali lagi, sebelum kelas The Sound of Your Heart. Yes. Jadi sekali lagi, kita itu adalah makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana sih hidup
seperti seorang manusia itu gimana hidup. Kita tuh bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual. Nah, cara pandang Deepak Chopra ini cukup membantu saya untuk memahami, meyakini hal-hal yang saya anggap kalau saya tuh halu gitu. Karena Anda kan misalnya Anda lagi di coffee shop terus kayaknya hujan deh bentar lagi, yuk pulang gitu. Kesadaran Anda, energetically Anda sudah dapat sinyal dari semesta gitu. Tapi karena otak Anda halu loh gitu, akhirnya Anda tetap di coffee shop tersebut, hujan deras, akhirnya mau pakai Grab atau Gojek, udah susah, udah hujan misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah gedekan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Kalau masih berat, besarkan lagi space Anda sebesar kota di mana Anda berada. Itu adalah teknik expansion. Nah, yang ini yang terakhir, ini enak banget, tapi jarang orang melakukan karena kita punya cara pandang jangan menonjol. Jadi orang tuh jangan pernah memamerkan dirinya. Tapi bagaimana jika energi pamer itu saat itu sedang diperlukan? Kalau Anda diinterview dan Anda mencoba untuk merendahkan diri, ya bingung lah si yang menginterview Anda kan. Ini orang menonjolnya, kok dia nggak ngomong gitu. Jadi evaluate and celebrate productivity achievement Anda. Tolong, kenapa saya minta sering akui, sering catat pencapaian Anda. Jadi ini kenapa ini penting juga, mengakui pencapaian kita, karena semesta kerjaannya ngasih ya. Ini yang perlu disadari. Semesta tuh kerjaannya ngasih nikmat kepada kita. Kalau kita nggak pernah mengakui kehebatan kita, pencapaian kita, kenaikan level kesadaran kita, apapun yang semesta berikan kepada kita, itu selalu kita tolak karena kita merasa nggak berharga. Nggak deh, nggak, aku nggak mau gitu. Ketika ada yang ingin ngambil jasa Anda, terus Anda bilang, loh kok mudah banget ya, padahal aku belum ini dan belum itu. Padahal klien Anda suka dengan energi Anda, tapi Anda sendiri belum menyadari itu, akhirnya Anda kasih project itu ke orang lain. Nah, itu pentingnya. Kenapa untuk selalu mengakui pencapaian Anda. Besar dan kecil is not important, nggak penting. Yang paling penting, akui pencapaian Anda. Ya, untuk transforming loneliness, jadi pertama sadari itu dari feeling akui keberadaannya, sadari itu adalah sebuah separasi roots-nya, dan kemudian Anda arahkan energi tersebut menjadi sebuah energi produktivitas dengan tanya, bagaimana aku bisa memanfaatkan rasa kesepian ini? How can I use this? Apa aku memfasilitasi orang-orang yang sedang merasa kesepian misalnya? Bagaimana jika kesepian adalah sebuah misinformasi yang aku punya, padahal aku bukan kesepian, tapi aku sedang menyukai solitude. Aku sedang asik sendiri. Nah, apa yang membedakan solitude dengan loneliness? Solitude itu adalah cara kita, secara kesadaran kita memutuskan untuk terhubung lagi kepada diri kita. Ini yang Steve Jobs minta ke Mark Zuckerberg di awal-awal Facebook sedang ada masalah. Si Steve Jobs bilang, coba deh temukan kembali tujuan kamu membuat Facebook dengan terhubung lagi ke kamu. Caranya coba kamu berangkat ke India. Akhirnya dia mendapatkan clarity and creativity. Jadi solitude itu menemukan kembali sejatinya diri kita. Sedangkan separasi yang berakibat kepada loneliness adalah kita merasa kita nggak terhubung satu sama lain. Jadi seperti kita hadir malam ini, itu kan enak banget energinya. Karena Anda nggak punya separasi, karena Anda menyadari bahwa saya dan Anda terhubung. Jadi nggak ada namanya saya dan Anda, yang ada hanyalah kita. Ini dari pendekatan non-dualitas. Jadi kesendirian itu saat kita mempunyai cara pandang kalau kita nggak terhubung satu sama lain, melainkan kita separasi. Menariknya adalah mungkin Anda pernah mengalami sebuah kondisi bernama keminen atau kebersatuan, yaitu ketika Anda ingin makan sesuatu, tidak berapa lama ada yang ngirim kepada Anda. Mungkin Anda kangen dengan seseorang, tiba-tiba dia nelpon. Itu adalah sebenarnya kita sudah mengalami sebuah pembuktian kalau kita terhubung satu sama lain. Tapi karena kita entah semakin kita besar, kita dapat cara pandang, kamu tuh kalau jadi orang jangan baik sama orang lain, kita harus galak sama orang lain, kita harus selalu curiga sama orang. Akhirnya yang terjadi adalah separasi. Bukan artinya kita menjadi keset sama orang lain, tapi Anda menggunakan kesadaran. Anda cek energinya, Anda tanya, kalau aku bermain-main dengan orang ini terus, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Kalau dapat jawabannya heavy, ya udah pilih yang lainnya.
Jadi bukan langsung, aku nggak suka sama orang itu, aku curiga sama orang itu. Itu adalah penghakiman atau judgment atau separasi. Jadi kalau Anda merasa sepi, nggak kreatif, menunda apa yang Anda lakukan bisa jadi Anda sedang berfungsi dari separasi, bukan dari communion, bukan dari solitude, tapi lebih kepada separasi dengan yang ada di luar. Atau sebenarnya separasinya adalah dengan diri Anda sendiri. Jadi bagaimana mendekatkan kembali Anda dengan diri Anda sendiri, yaitu dengan mengetahui siapa Anda. Caranya bagaimana? Dengan journaling. Jadi yang saya sadari, tingkat kreativitas saya itu semakin berbeda setelah terjadi proses saya sering journaling. Karena itu kayak ada deep conversation between me and myself. Jadi separasi itu hanya akan terjadi kalau hubungan Anda dengan diri Anda sendiri itu kurang baik. Jadi cara yang paling mudah adalah journaling menurut saya. Atau meditasi, latihan pernapasan, apapun itu Anda sediakan waktunya untuk diri Anda sendiri. Oke, combining non-duality and productivity. Jadi kebanyakan orang ketika mengambil sebuah action bergerak dari ketakutan. Aku takut kehilangan momen, akhirnya aku mengambil sebuah keputusan ini. Nah, menariknya adalah orang-orang yang bergerak dari rasa ketakutan, hasilnya adalah problem yang berkelanjutan. Tapi ketika Anda gratitude dengan apa yang Anda sudah punya, Anda akan mengambil sebuah action dari rasa syukur, bukan dari rasa kekurangan. Anda menikmati apapun yang Anda ambil. Itu yang saya alami ketika saya perhatikan, saya lagi challenge diri saya 30 hari untuk bikin short. Saya perhatikan energi yang saya buat videonya saat itu. Yang mendapatkan view banyak itu biasanya yang saya tidak punya ekspektasi. Saya bergerak dari gratitude. Tapi ketika saya bergerak dari rasa kekurangan dan ingin menunjukkan atau membuktikan sesuatu kepada orang lain, itu view-nya sedikit. Ternyata ada kaitannya dengan energinya di situ. Jadi itu kenapa hati-hati. Kalau Anda sedang melakukan sesuatu, ingin berbisnis, ingin membuka usaha, atau ingin berkarya, cek dulu energinya. Apakah aku ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, yang artinya aku membutuhkan validasi dari luar, atau aku melakukan ini because it's fun for me, yang validasinya dari aku ke aku sendiri. Dan yang kedua adalah beyond external validation. Jadi true productivity itu pemicunya dari dalam. Jadi hati-hati dengan busyness. Jadi kebanyakan orang kalau lihat Instagram, itu kenapa saya sarankan, dan saya lagi mengingatkan diri saya sendiri juga untuk jangan sering-sering lihat sosial media, karena nanti kita akan bergerak, aduh dia orang udah berkarya begitu ya, artinya aku harus melakukan ini juga. Akhirnya dia tidak menikmati, tidak berkarya. Bagaimana jika kita tidak perlu harus berkarya? Tapi kita lagi menikmati kesantaian kita, nonton Netflix dan sebagainya. Karena kadang itu tadi, untuk bersenang-senang kita merasa bersalah. Bagaimana jika saat kita bersenang-senang, itu kayak memberikan ide ke dalam diri kita, dan akhirnya kita bisa berkarya. Itu kenapa klien saya yang dia malas mengerjakan proyek dari kantornya, saya tanya, sudahkah kamu menyertakan dirimu di sini dalam mengerjakan proyek ini? Oh, belum ya. Saya lakukan karena saya ada kewajiban kepada bos saya. Oke, coba sertakan dirimu di situ. Dan akhirnya dia mengerjakan proyek itu dengan Pomodoro. 20 menit dia ngerjain proyek, 10 menit dia nonton YouTube. Atau sambil ngerjakan, dia sambil dengerin podcast misalnya. Jadi, sertakan diri Anda dalam berkarya, bahagia di awal, dan berhenti menunggu bahagia nanti kalau apa yang Anda ekspektasikan sudah berhasil. Dan ini yang terakhir adalah utilizing solitude. Jadi yang pertama adalah bagaimana. Jadi ada sebuah penulis buku terkenal, dia bilang sebenarnya orang itu bukan tidak punya bakat dalam menulis, tapi begitu banyak godaan di luar yang membuat bukunya itu nggak pernah ditulis. WhatsApp, tele, YouTube, Instagram. Jadi itu kenapa Pomodoro itu menurut saya sangat-sangat efektif. Kasih waktu 20 menit Anda berkarya, 10 menit Anda istirahat. 20 menit Anda berkarya, 10 menit Anda istirahat. Addressing loneliness. Ya, jadi kalau muncul rasa lonely, sadari artinya Anda sedang separasi. Separasi dengan siapa? Dengan your true nature. Nah, apa true nature kita? Yaitu tujuan kita hidup di kehidupan ini adalah apa? Having fun. Menggali potensi kita. Jadi kalau Anda merasa
sepi sendiri, artinya ada sebuah separasi Anda dengan diri Anda sendiri, dengan your true nature, dan true nature kita apa? Having fun. Melakukan hal yang kita suka. Tapi Pak, saya masih kerja di perusahaan orang lain. Sudah sertakan diri Anda. Itu tadi, seperti waktu Anda ngerjain kerjaan di perusahaan, Anda sambil melakukan hal yang Anda suka. Atau Anda Pomodoro, 20 menit Anda ngerjain, 10 menit Anda bersenang-senang buat diri Anda. Kalau misalnya kita bergerak dari energi kekurangan, kita nggak cek langsung shifting, sehingga energi bersyukur, apakah ini bentuk manipulasi? Kalau misal awal kita bergerak dari energi kekurangan, kita cek langsung shifting, oh enggak sih, di saya enak nih energinya. Dan manipulasi, sebenarnya apa yang kita lakukan itu manipulasi kan, memanipulasi energi, mengarahkan energi yang dari vibrasi rendah, yaitu dari lack, kita manipulasi dengan apapun itu, saatnya dengan receiving dulu, dan kemudian kita asking question, kita gratitude, akhirnya kita manipulasi energinya untuk naik ke atas, gitu. Jadi cewek-cewek pakai make up. Kalau kita cowok-cowok pakai apa? Parfum ya Pak ya? Atau awal-awal pacaran kita bawa bunga misalnya, itu adalah manipulasi. Udah pacaran lama lupa bawa bunga. Yes, jadi ya yang kita lakukan adalah manipulasi energi. Oke, nah ini untuk Anda yang punya teman yang tidak bisa hadir malam ini dan ingin memaksimalkan potensi energi kesepian, karena energi itu kesepian atau loneliness itu adalah sebuah energi sebenarnya, tinggal diarahkan. Itu Anda bisa kasih link ini ke dia. Saya sudah menyediakan secara terstruktur di Udemy, dari kesepian menjadi energi produktif. Nah, ini untuk teman-teman Anda yang coach, yang punya produk, jadi tidak perlu coach ya, tapi orang-orang yang sudah punya produk tapi masih takut untuk merealisasikan produknya, Anda bisa informasikan ini, di mana kita akan mengubah energi ketakutan tadi menjadi sebuah hal yang produktif dengan pendekatan 7 question. Dan yang kedua, yang sebenarnya ini menarik sekali, yaitu saya akan mencoba untuk menggali apa sih sebenarnya your true energy. Sehingga Anda kayak bawang, itu Anda ketemu intinya, sehingga ketika Anda ketemu intinya itu, Anda akan lebih mudah untuk menarik klien. Karena Anda sudah tahu what is your energy. Karena kebanyakan orang di luar sana ingin, ini yang saya alami ketika book club itu awal-awal dibuka, itu saya ingin semua orang hadir. Apa yang terjadi? Orang-orang yang nggak nurturing juga hadir di situ. Jadi terjadi sebuah perdebatan yang menurut saya bukan nggak penting ya, tapi kayak nggak bagus buat semuanya, buat saya dan buat para peserta lainnya. Akhirnya saya cut di sana dan besoknya dia protes dan dia minta uangnya dikembalikan. Akhirnya saya kembalikan. Namun setelah kejadian itu saya tanya, sebenarnya energi apa sih yang saya punya ini? Dan kemudian saya minta kepada semesta untuk didatangkan orang-orang yang energetically nurturing untuk bermain-main bersama saya. Dan akhirnya terseleksilah orang-orang yang asik. Bukan yang lainnya nggak asik, tapi kayak yang secara energi itu cocok, yang sedang mencari saya, dan saya sedang mencari energi mereka. Jadi yang perlu Anda sadari bahwa kenapa saya buka kelas seperti ini dan fasilitasi orang, itu sebenarnya dua belah pihak mendapatkan manfaatnya. Karena saya mendapatkan kesadaran dari klien saya gitu. Oh, ternyata ada cara pandang seperti itu. Jadi both side sebenarnya mendapatkan manfaatnya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang Anda yang sedang tertarik untuk menjadi coach, menjadi konsultan, mempunyai produk, Anda bisa infokan event ini. Baik, sebelum saya tutup, ada kesadaran apa? Monggo. Belum? Baik. Kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini, nggak singkat juga ya, 1 jam 45 menit. Nice. Sampai 2 jam, bro. Oke. Yang pertama adalah nothing wrong with you, nggak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja. Yang kedua, apapun yang saya sampaikan dari awal sampai akhir adalah sebuah kebohongan. Artinya ini adalah bagaimana saya melihat kehidupan ini. Don't trust me, always trust yourself. Dan yang ketiga adalah please connect with yourself. Karena ketika Anda merasa lonely, dapat dipastikan ada terjadi separasi Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda bingung gimana menyambungnya gitu, Anda bisa dengarkan kelas ini lagi, nanti saya akan upload di YouTube, atau Anda tergabung di grup Telegram. Di situ saya sudah siapkan beberapa question, ada 120-an lebih. Anda bisa ngecek. Cara gunanya adalah oke.
dari 120 pertanyaan ini di nomor berapa yang kira-kira sedang aku butuhkan hari ini. Karena dengan sering bertanya seperti itu, Anda akan hubungan Anda dengan diri Anda akan semakin dekat. Karena sekali lagi, satu soal yang perlu Anda percaya adalah diri Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Baik, terima kasih. Ini akan segera saya upload di YouTube Berkembang Bersama. Dan gratitude karena Anda sudah hadir bermain-main bersama kami malam ini. Terima kasih, keep having fun. Bye-bye.